toa dan azan, beliau sama sekali tidak mempersoalkan tentang azan itu. Pak Menteri Agama tidak membatasi azan. Yang dia atur adalah bagaimana penggunaan toa saat azan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat toleransi, telah bersama dengan kita Al-Mukarram Kiai Dr. Mahmud Suyuti. Beliau adalah salah satu tokoh representatif Sulawesi Selatan yang membahas tentang persoalan-persoalan keislaman, dan kali ini saya ingin bertanya terkait dengan persoalan isu-isu nasional yang sementara tersebar di masyarakat, yakni apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama antara isu toa pakai. Nah, ini ada isu terkait dengan persoalan isu toa dan anjing yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang isu yang beredar tersebut? Jadi saya melihat Pak Menteri Agama ini, Pak sahabat Gus Yakut ini, terkait dengan toa dan azan, beliau sama sekali tidak mempersoalkan tentang azan itu. Pak Menteri Agama tidak membatasi azan. Yang dia atur adalah bagaimana penggunaan toa saat azan. Bagaimana penggunaan pengeras suara saat azan itu sendiri. Bayangkan, saya ini penceramah mulai tahun 99, saya ceramah di mana-mana. Saya ceramah di masjid ini. Di sebelah juga ada ceramah. Toanya saling berhadapan. Ini kan tak berakan suara. Jadi jamaah juga ini bingung mendengarkan suara penceramah yang mana. Nah, demikian pula kalau azan. Azan di masjid ini, kemudian di masjid yang sebelah tak berakan suara. Nah, ini saling berdekatan. Makanya Pak Menteri ini mau mengatur bagaimana volumenya dikecilkan atau jangkauannya 100 meter lah. Itu supaya tidak ada gangguan. Ini jangan dulu dianalogikan ke persoalan lain. Misalnya saya cari ke contoh lain seperti kita tinggal di pinggir jalan, mobil truk lewat dengan suara yang besar, tiba-tiba datang lagi mobil truk yang lain. Ini suaranya kan tak berakan. Ini kan mengganggu. Kemudian beliau mengkiaskan ketika seseorang memelihara anjing, beliau juga tidak menyebut orang muslim atau non muslim yang memelihara itu. Saya melihat langsung dan melihat wawancaranya, beliau memberikan perumpamaan ada orang yang memelihara anjing sebelah kiri kanan. Dia tidak menyebut kaum Nasrani ke apa. Cuma kita ini kan orang yang selalu mengkritik, selalu menganalogikan, oh yang dimaksud ini orang Kristen. Karena memang kan logikanya memang mereka itu rata-rata suka pelihara anjing. Nah, terus dia bayangkan ketika tengah malam misalnya anjing itu menggonggong. Terus anjing yang di sini dia menggonggong. Itu kan bukan saja orang Islam yang terganggu, tapi pasti mereka juga masih terganggu. Sama dengan azan itu. Nah, saya potong sedikit ya. Kalau memang misalnya satu masjid ini secara dalam kondisi tertentu memiliki suara yang mungkin mengganggu, anggaplah kelompok-kelompok Muslim sendiri, apakah dia hamil atau misalnya ada yang sakit atau baru melahirkan, atau misalnya orang Nasrani, memang itu kalau misalnya diatur, apakah memang ada pelanggaran di situ terkait dengan hukum-hukum Islam? Bagaimana itu Pak? Sebenarnya begini, itu azan pada zaman Nabi SAW itu kan dikumandangkan oleh Bilal. Bilal ini naik ke menara masjid, suaranya menuju ke arah selatan karena di situ banyak umat yang dianggap selalu terlambat datang ke masjid. Suaranya tidak dipalingkan ke sebelah utara karena diyakini bahwa rata-rata kan di situ ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah, apalagi yang tinggal di masjid itu seperti Abu Hurairah. Itu kan biar tidak mendengar azan. Setiap masuk waktu salat pasti mereka datang ke masjid. Ini juga sebenarnya menjadi pelajaran bagi umat Islam. Dengan aturan seperti ini dikecilkan volume suara supaya ini ada tambahan iman kepada umat Islam. Tidak mendengarkan azan atau mendengar azan ketika masuk waktu mereka bergegas datang ke masjid. Jadi niatnya Pak Menteri ini bagus sebenarnya.
sebagai motivasi kepada seluruh umat Islam. Karena suara keras juga itu semacam-macam, ada pemaksaan. Iya, benar. Ayo ada sholat, mari kita salat. Ya. Dengan suara, apalagi kalau seperti penceramah-penceramah itu biasa kalau dia marah-marah di mimbar, Ya, emosi ya. di mimbar. Benar. Nah, jadi dengan suara yang keras, suara yang lantang itu kan bisa membuat kita tersinggung. Demikian juga sebenarnya ini azan ini. Azan itu harus disampaikan dengan suara yang indah, suara yang merdu. Benar. Bukan suara yang keras ya, Betul, kayak seakan-akan memaksa. Karena orang datang di masjid itu keikhlasan. Iya. Jadi sebenarnya suara azan itu ya selain penyampaiannya secara merdu, secara ikhlas, memang pengaturan suaranya perlu diatur. Iya. Jangkauannya di mana? Karena di masjid di sini azan. Itu kan wilayah yang sebelah sana, masyarakat di sana. Masjid yang di sini juga azan. Kemudian terdengar dengan masyarakat di sana, pasti kan saling mengganggu. Ini tak berakang ini. Suara ini tidak melalui toy. Izin Pak Kiai, ini kan yang jadi masalah karena memang kadang ada yang 1 jam sebelumnya sudah menyala dan itu bukan azan. Nah, ini juga yang kadang di beberapa daerah-daerah atau di daerah pemukiman yang padat itu 1 jam sebelumnya sudah menyala di waktu subuh hari, ini kan juga jadi masalah. Nah, kalau ada yang kemudian protes, ini bisa kena hukum. Apakah seperti itu termasuk aturan dari Pak? Ini kan ada firman Allah begini. Waj'alna lailal libasa, waj'alna nahara ma'asya. Jadi pada siang hari itu kan kita bekerja. Jadi perintah Tuhan ini bekerja, iman di dunia karena kata Yesus badawa amaliyah karena kamu. Jadi ketika kita bekerja itu kan ibadah juga. Nah, nanti pada masa waktu salat baru kita melaksanakan ibadah itu untuk akhirat. Jangan sampai pekerjaan kita di dunia ini terhalang. Mengganggulah begitu sampai kita masuk waktu salat masih teringat dengan pekerjaan tadi, itu kan bisa juga tidak menghusukkan salat. Ya karena persoalan itu tadi itu. Jadi sebaiknya nanti memang sebagusnya memang sudah masuk waktu salat, tiba baru diazankan, baru dikasih bunyi, itu mestinya begitu. Jadi sebelum tiba waktunya jangan dulu dikasih bunyi, itu kan bisa mengganggu. Benar. Jadi siapapun orangnya, masa misalnya salat asar anggaplah jam 4 salat asar, dibunyikan jam 3. Iya, betul. Menyala lagi jam 5. Menyala lagi itu kan selain menghabiskan energi, itu tidak menghemat juga, makanya banyak kaca masjid itu yang pembayaran listrik dibuka. Dan padahal itu kan penghematan juga sebenarnya itu dari sisi yang lain ya. Dan memang dari segi syar'i kan al-Islamu sholihul likulli zamanin wa makan, berdasarkan situasi, kondisi, dan waktu. Jadi sikomnya dilihat Pak. Saya kira sangat jelas sekali sahabat toleransi dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Kiai Dr. Mahmud Suyuti bisa menjadi pencerahan terakhir. Pak Kiai, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat toleransi agar kegaduhan seperti ini tidak terulang lagi. Jadi ada firman Allah begini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa yang diupayakan oleh Pak Menteri kami ini harus ditaati. Ini untuk kemaslahatan bersama. Semua mesti ada batasan-batasan. Semua agama itu punya batasan-batasan, punya ajaran-ajaran ada batasnya. Kita tidur ada batasnya. Kita makan ada batasnya. Kita melaksanakan sholat ada batasnya. Kalau waktu duhur batasnya sampai di sini. Asar batasnya sampai di sini. Maghrib batasnya sampai, demikian pula asar. Dan menyuarakan suara, pengeras suara di masjid itu ada batasnya. Kalau ini tidak dibatasi, maka terjadi kekacauan. Karena itu kita perlu ada kemaslahatan untuk kedamaian bersama dan kebahagiaan kita di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya yang padat ini kita mengambil di sela-sela kesibukan beliau yang hari ini juga akan bergeser lagi dan